Selamat pagi. Hari ini Bu Dani akan melanjutkan materi lagi ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Anak-anak masih ingat ya, tanaman juga termasuk makhluk hidup. Jadi, tanaman itu juga memiliki daur hidup dan cara yang berbeda untuk berkembang biak. Anak-anak juga masih ingat apa itu berkembang biak? Berkembang biak itu bertambah banyak, mempunyai keturunan ya. Kalau di manusia dan hewan seperti itu. Pada tumbuhan juga sama ya. Jadi maksudnya tanaman berkembang biak itu artinya tanaman bertambah banyak. Jadi bagaimana cara tanaman itu bertambah banyak, mempunyai anak? Nah, itu nanti kita pelajari di materi ini ya. Jadi, ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Jadi, tanaman itu bisa bertambah banyak dengan cara alami dan dengan cara buatan. Nah, di situ di dalam video Bu Dani sudah masukkan gambar. Di situ ada beberapa contoh tanaman. Dari pojok atas sebelah kiri itu ada lengkuas atau kunyit itu ya. Bu Dani kurang jelas gambarnya. Yang kedua itu ada kentang, ada singkong, ada bawang merah, ada cocor bebek, dan ada tumbuhan pisang. Jadi, maksudnya perkembangbiakan secara alami adalah itu tanaman berkembang biak dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Jadi, maksudnya berkembang biak alami itu tanaman itu bisa bertambah banyak atau mempunyai anak itu dengan cara yang alami. Tidak ada bantuan manusia. Yang kedua, perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Jadi, kalau alami tadi itu tidak dengan bantuan manusia, itu tanaman bisa berkembang biak, tetapi kalau perkembangbiakan buatan itu harus dengan bantuan manusia. Seperti tadi contohnya ada pencangkokan, ya. Jadi mencangkok tanaman itu kalau tidak ada bantuan manusia, itu tanaman tidak bisa berkembang biak. Sebelum Bu Dani melanjutkan, apa itu spora, tunas? Sebelumnya, di sini Bu Dani akan memberikan tugas terlebih dahulu. Tugas yang pertama, carilah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan supaya anak-anak tidak merusak tanaman. Yang kedua, setelah bahan-bahan terkumpul, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Yang ketiga, sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. Jadi, setelah anak-anak mencari daun yang kering tadi, daun tadi dibersihkan terlebih dahulu ya. Setelah daun itu dibersihkan, nanti anak-anak bisa tempelkan daun tersebut pada buku tugas ya. Setelah ditempel,
maksudnya dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi. Jadi setelah daun itu tadi anak-anak tempel di dalam buku, di dalam kertas, di atas daun itu bisa anak-anak berikan solasi. Solasi yang besar itu ya, nanti ditempelkan di atasnya. Tujuannya supaya apa? Supaya daun itu tahan lama. Karena kalau daun itu nanti tidak anak-anak berikan solasi di atasnya, nanti daun itu akan mudah lepas dan tidak tahan lama ya. Setelah ditempel dan kalian anak-anak lapisi menggunakan isolasi, nanti diberikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak ya. Kemudian dalam laporan itu berikan hiasan agar laporan koleksi daun tampak lebih menarik ya. Nah, itu seperti yang ada di contoh pada video ya. Jadi nanti anak-anak buat tabel dulu. Tabelnya seperti itu contohnya, kolom-kolomnya. Terus nanti daunnya tadi ditempel. Setelah daunnya ditempel, dibersihkan dulu ya. Setelah dibersihkan, ditempel. Setelah ditempel, kalian lapisi dengan isolasi. Setelah itu, di kolom keterangan, anak-anak berikan keterangan. Di situ sudah ada contohnya. Yang pertama adalah jenis daunnya. Nama daunnya adalah daun pohon mangga. Nah, anak-anak sambil mengingat-ingat, oh pohon mangga itu berkembang biak dengan cara apa ya? Oh, pohon mangga itu berkembang biak dengan biji. Berarti ditulis berkembang biak dengan cara biji. Yang kedua, kebetulan di situ ada tanaman cocor bebek. Diingat-ingat atau kalian bisa cari di buku atau dari internet. Cocor bebek itu berkembang biak dengan cara apa? Nah, cocor bebek itu berkembang biak dengan tunas. Seperti itu ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa mencari sampai dengan 10 daun ya. 10 daun dibuat tabel seperti itu. Nanti apabila tidak tahu cara perkembangbiakan tumbuhan tersebut, nanti bisa tanya orang tua atau nanti bisa langsung WA ke Bu Dani ya. Jadi, perkembangbiakan tanaman yang sudah Bu Dani jelaskan, sudah Bu Dani ringkas menjadi peta konsep ini ya anak-anak. Jadi, peta konsep ini bisa mempermudah anak-anak untuk memahami materi perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, peta konsep ini nanti bisa anak-anak salin di buku tugas anak-anak ya. Terima kasih.